Halo Sinekre, balik lagi sama gue Arsyid Hari. Dan kali ini adalah waktunya melanjutkan review gue buat K-drama drakor yang tayang di Disney Plus Hotstar, yaitu Moving. Sebelumnya gue udah review ya episode 1-11, bisa lo cek videonya. Tapi kalau lo masih gak percaya, masih ragu buat nonton drama ini, walaupun gue udah kasih puji-pujian setinggi langit, mungkin karena lo emang bukan penonton drakor gitu misalkan, jadi lo masih skeptis. Kalau lo somehow masih ragu buat nonton Moving dan lo masih gak percaya sama review gue, percayalah pada sabda Mbak Laura Basuki. Gue bisa salah, tapi Mbak Laura tidak pernah salah. Betul, gue baru tahu loh kalau Moving ini udah jadi itu drama dengan budget tertinggi sepanjang masa. Budgetnya tuh sekitar 45 juta dolar. Tuh ngalahin Ardal Chronicles yang budgetnya itu 41, sekitar 41 lah. Itu rekor yang udah bertahan bertahun-tahun. Jadi gue lumayan surprise. Walaupun wajar sih sebenarnya, wajar. Series superhero itu kan tetap butuh budget yang gede, yang nggak murah. Dan Moving berhasil manfaatin budget gede itu. Itu salah satu kelebihannya. Ya lo jangan bandingin dengan film superhero Hollywood gitu untuk urusan budget, untuk urusan kemewahan, CGI dan lain-lain gitu. Yang budgetnya tuh sampai ratusan juta kalau di Hollywood kan. Karena ini 20 episode, berarti kalau 45 juta ya sekitar 2,2 juta lah per episodenya. Dan Moving tuh bener-bener bisa ngolah budget tadi biar akhirnya termanfaatkan dengan maksimal. Gini soalnya, biasanya kalau drakor itu ya, apalagi drakor konvensional yang bukan eksklusif streaming service kayak Netflix gitu, ada kecenderungan gini, kelihatan banget alokasi budgetnya itu nggak balance. 2 episode pertamanya, 2-3 lah kadang lah, maksimal 3, itu bisa kelihatan mewah banget. Banyak CGI, terus gambarnya cakep, sinematik banget sinematografinya. Tapi habis itu jadi lebih flat gitu kan. Lo perhatiin deh, nggak jadi jelek, tapi kelihatan jadi jauh lebih membumi gitu. Lebih sederhana, nggak semewah 2-3 episode pertamanya. Paham sih itu gue tujuannya, biar penonton kan langsung ngehook di awal. Terus kemudian setelah suka, setelah perhatiannya itu terambil, kita nggak akan peduli sama penurunan budgetnya. Yang penting storytellingnya kuat itu. Nah, gue sempat khawatir tuh Moving bakalan kayak gitu juga, tapi ternyata tidak. Sampai 20 episode tuh tetap konsisten coy. Actionnya tetap megah, tetap epic. Dan kalau dari cerita episode 12 sampai 20 tuh lebih banyak flashback ya. Baru balik ke present day, ke zaman sekarang tuh sekitar di episode 17. Dan dari flashback itu kita bisa belajar soal masa lalu karakter-karakternya. Nah ini yang spesial. Gue lupa apakah gue udah mention ini di review sebelumnya. Kayaknya udah sih, tapi gak apalah, gue bahas lagi. Gini loh, gaya storytelling yang non-linear dari Moving itu, selain bikin alurnya jadi gak monoton, gak stay di situ-situ aja ya, gak stay di masa kini doang, di setting yang itu-itu aja. Itu bikin semua karakternya juga jadi ke-explore. Bahkan yang gak gue expect nih, si Pak Guru ini itu juga di-explore loh, juga dikasih satu episode tersendiri, flashback soal masa lalu dia, dan akhirnya bikin gue simpati sama karakternya. Itu gue gak expect. Orang yang gue pikir ya cuman karakter sampingan yang tidak akan terlalu penting ini juga di-explore. Dari situ skrip bikinannya si Kang Ful yang juga nulis webtoonnya itu bisa nyimbangin antara action superhero seru sama drama yang menyentuh. Terus ada romance yang manis juga gitu. Itu bisa diseimbangin akhirnya. Ya sekali lagi, cuman Korea yang bisa kayak gini lah. Nah, dari semua karakter yang tadi dieksplor, favorit gua jelas satu, Jang Ju-won alias Bapak Hulk yang diperanin sama Ryu Seung-ryong. Si Dusik tuh mungkin lebih keren, lebih ganteng, tapi buat gua Ju-won ini kayak personifikasi dari dramanya sendiri, yang seru tapi heartful. Karakter dia juga kayak gitu. Jadi karakternya tuh kayak mewakili jiwa dari Moving. Pas berantem gila dia. Semua action di Moving itu solid, tapi action yang libatin si Ju-won itu on another level lah. Levelnya itu beda gitu. Moving tuh bener-bener manfaatin kekuatan si Ju-won yang punya healing factor. Selalu sembuh gitu setiap terluka. Dia ditusuk, digencet mobil, apalagi kejatuhan batu segede gaban gitu, terus ditonjok sampai mukanya penyok. Bahkan ditembak kena mata, terus pelurunya nancep di bola mata, itu tetap beliau bangkit kembali dan masih segar bugar. Badass, gue suka karakternya. Tapi di sisi lain, romance dia juga yang paling menyentuh. Romansnya Bong Sok sama Hisu itu cute. Dusik sama Mi-hyun itu juga sweet lah, tipikal romance dua orang good looking ala-ala drakor. Tapi Ju-won sama Ji-hee ini gue paling suka. Paling meaningful, hubungan dua orang yang hidupnya tuh sama-sama keras, sama-sama tersesat, tapi setelah menemukan satu sama lain, mereka juga jadi menemukan jalan hidupnya.
jadi punya tujuan hidup, yaitu membahagiakan satu sama lain. Itu gue suka banget romansnya. Ya basically poin-poin tadi itu udah gue bahas semuanya ya di review pertama. Soalnya bukan apa-apa nih, Moving emang bisa mempertahankan kualitasnya gitu. Mau itu lo lihat dari episode 1 sampai 11, terus sekarang 12 sampai 20 itu konsisten. Ya adalah kekurangan yang belakangan tuh mulai kelihatan, misal super power karakternya yang jadi agak terlalu condong ke super strength gitu. Jadi yang kekuatannya nggak bisa luka pun punya super strength, yang kekuatannya apa sih lompat tinggi kayak si Jaiman itu punya super strength itu. Jadi kadang gue bingung, wait, ini kekuatannya orang ini sebenarnya apa nih? Apakah satu lagi physical power atau yang lain? Nah itu kadang gue bingung, agak rancu jadinya. Agak terlalu banyak lah yang punya super strength. Tapi itu kekurangan minor sih. Kekurangan yang bikin gue mikir ya sayang banget jadi nggak perfect ini drama. Tapi nggak kemudian kualitasnya diturun, enggak. Karena overall itu tadi konsisten dari awal sampai akhir. Dan 4 episode terakhirnya itu anjir. Itu intens banget coy. Gue sampai apa ya, di 4 episode terakhir tuh gue sampai merinding gitu. Merinding di build up menuju finalnya. Pas satu persatu karakternya mulai ngumpul, mulai OTW ke sekolahan yang jadi setting klimaks itu. Gue jadi anjir nih ngumpul semua nih. Gue gak sabar tuh gue mikirnya gitu pas nungguin 4 episode terakhirnya. Terus klimaksnya juga solid, masih seru, masih brutal. Ya kalau kerasa agak turun mungkin itu simply karena action-action yang udah ada sebelumnya emang terlalu keren sih. Bukan karena klimaksnya jelek, tapi karena ya yang sebelumnya keren-keren banget. Tapi yang paling penting klimaks itu berhasil nekanin pesan utama dari drakor ini, yaitu mau lu orang Korea Selatan, mau lu orang Korea Utara itu sama aja. Karakter-karakternya itu sama-sama orang sipil yang jadi korban para pemegang kuasa. Sama-sama terluka, sama-sama jadi tumbal konflik politis. Nah itu pesan dan kritik yang coba ditekankan dari klimaksnya. Kalau skor ya buat Moving gue kasih 9 dari 10. Udah pokoknya sekali lagi nih, kalau misalkan lu masih ragu nontonnya mungkin karena lu jarang atau bahkan gak pernah nonton drakor, atau lu terintimidasi sama episode yang sampai 20, udah silahkan jangan pikir 2 kali, langsung lu tonton. Buat gue so far ini adalah drama terbaik tahun 2023 dan agak susah untuk geser ya, karena gue gak bisa membayangkan nih anjir bakal sekeren apa drakor yang bisa menggeser Moving gitu. Karena ini bukan cuma drakor terbaik tahun ini, tapi buat gue bahkan ini salah satu drakor terbaik sepanjang masa. Jadi sikat. Oke, kalau menurut lu gimana? Kalau lu juga udah nonton dan punya review soal Moving versi lu sendiri, bisa lu tulisin di kolom komentar. Gak harus sama kayak gue bilang ini adalah yang terbaik tahun ini. Tapi kalau lu ngerasa ini kurang, ini mengecewakan juga gak masalah, silakan tuliskan di kolom komentar. Diskusi sono, asal jangan ribut ya. Dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan misal pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya seperti biasa, bisa klik tombol super thanks di bawah. Oke, so gue Rashid Hari. Sampai ketemu di review drakor berikutnya.